Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa wasaqa asrara ahibbaihi syaraban ladidal madaq wa alzama qulubal khaifina alwajla wal ishfaq فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب وفي أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Kepala Yayasan Baitur Rahim Amanah beserta para pengurus yayasan, semoga Allah limpahkan keberkahan untuk yayasan kita dan jamaah masjid ini. Kemudian yang kami hormati jajaran pengurus masjid Baitur Rahim Perumahan Galaksi Bekasi. Kemudian yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, seterusnya yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Baitur Rahim Perumahan Galaksi Bekasi yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah di pagi yang sejuk ini. Allah jadikan kita jamaah terpilih, karena memang jamaah eksklusif itu ada di waktu subuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berkumpul dalam barisan keimanan untuk kembali mengokohkan bangunan Islam di dalam kehidupan, menyemai taman iman di dalam jiwa kita, hingga kelak kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam kondisi terbaik sebagai seorang hamba. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin keluarga teladan, beliau adalah pemimpin umat teladan, guru kemanusiaan, membangun peradaban manusia, dan teladan bagi kita di berbagai sisi kehidupan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, senang rasanya kami bisa berbagi di sini, karena ini adalah yang pertama kali. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Muhammad Farouk Bahlil, biasa dipanggil Farouk, menempuh studi S1 Syariah Libya Jakarta. Alhamdulillah lulus sebagai mahasiswa terbaik tahun 2021. Kemudian mengajar di pesantren di Padang, Sumatera Barat, di Aisalah, pesantren satu alma mater dengan Ustaz Murni. Jadi dulu kami satu kelas di pesantren. Seusai studi di Libya kembali mengajar di Madrasah Aliyah dan Ma'had Ali di pesantren, sambil menyelesaikan studi magister hukum keluarga atau hukum perdata Islam di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah juga dinobatkan sebagai magister terbaik tahun 2024. Di sana kami menyelesaikan sebuah tesis yang berjudul Konfigurasi Keluarga dalam Hukum Islam, merujuk kepada kitab-kitab fikih 4 mazhab, kitab tafsir, dan kitab hadis, juga jurnal-jurnal ilmiah 5 tahun terbelakang atau terbaru. Dari sana dirumuskan sebenarnya apa bangunan keluarga menurut agama Islam, apa fungsi ideal, struktur ayah, istri, dan anak, serta fungsi dan relasi yang ada di dalamnya, sehingga jika itu terwujud, maka terwujudlah keluarga yang bisa menghasilkan para pemimpin yang beriman di masa mendatang. Para jamaah
Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah ayat surah Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, menggambarkan suatu doa yang senantiasa atau sering mungkin kita ucapkan. Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka ibadur rahman adalah orang-orang yang berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah anugerah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata, penenang hati, qurratu a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dan yang menarik dalam ayat ini juga adalah tafsiran dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir. Di sana beliau mencantumkan perkataan atau tafsiran dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berbicara tentang makna qurratu a'yun. Apa sejatinya makna penyejuk hati atau penyejuk mata yang disebutkan di dalam ayat. Beliau berkata, ya'muna man ya'malu bit-tha'ah. Yang dimaksudkan oleh ibadur rahman dalam doanya adalah orang-orang istri dan anak yang kemudian mengerjakan ketaatan kepada Allah. Fataqarru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Sehingga dengan begitu mata mereka menjadi sejuk di dunia dan di akhirat. Juga dikomentari oleh seorang sahabat Nabi Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamalan walakin aradu an yakunu muti'in. Ibadur rahman yang tadi berdoa kepada Allah diberikan istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Maksud dari qurratu a'yun atau penyejuk mata di sana bukanlah hanya sekedar kecantikan, ketampanan atau wajahnya glowing, tapi yang dimaksudkan mereka ingin orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah qurratu a'yun yang sesungguhnya. Dilengkapi oleh komentar dari seorang tabi'in, salah satu tabi'i masyhur, Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, demi Allah, tidak ada yang lebih menyejukkan mata kita, menenangkan hati kita dibandingkan Allah memperlihatkan kepada seorang muslim, kepada kita, baik itu istri, anak, saudara, orang-orang yang kita cintai, mereka taat dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian kami tertarik untuk mengangkat sebuah tema rumah iman bagi para pemimpin masa depan. Itulah keluarga. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang keluarga, ada 3 indikator yang ingin kita lihat di keluarga Indonesia. Pada tanggal 29 Juni kemarin kita memperingati Hari Keluarga Nasional 2026 dengan tema bersama mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Maka indikator yang pertama adalah angka perceraian. Di situs Kepaniteraan Mahkamah Agung dikatakan tahun 2025 cerai gugat yang putus jumlahnya 366.000 lebih. Cerai talak yang putus di Pengadilan Agama se-Indonesia itu 103.000 lebih. Berarti banyak keluarga yang berpisah di sana. Dan di antara keluarga itu tentu ada anak-anaknya. Dan tentu ada dampak-dampak berikutnya. Indikator yang kedua yang ingin kita lihat adalah angka pernikahan. Dari tahun 2014 sampai tahun 2024 ternyata terjadi penurunan signifikan angka pernikahan di Indonesia yang mendekati 30%. Tahun 2014 angka pernikahan sekitar 2,1 juta. Tahun 2024 berarti 10 tahun, satu dekade dihitung,
2024 menurun jadi sekitar 1,4 juta. Artinya marriage miscarriage itu terjadi pada generasi milenial dan mungkin Gen Z. Orang-orang mulai takut untuk melangsungkan pernikahan karena memang individu yang membangun keluarga itu tidak cukup siap untuk memegang amanah menjadi pemimpin keluarga atau menjadi ibu rumah tangga, kemudian melahirkan anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan menurunnya angka pernikahan, tentu kita menyadari Bapak Ibu sekalian pada hari ini semakin merebak mungkin kasus perzinahan, pelecehan seksual, LGBT dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi konsep kita bersama, urusan keluarga adalah hal yang sangat krusial dan sudah masuk ke kategori darurat. Indikator yang ketiga atau terakhir yang perlu kita perhatikan dalam keluarga adalah yang pertama tadi angka perceraian, yang kedua angka pernikahan, yang ketiga adalah kualitas dan harmonitas atau harmonisnya hubungan keluarga yang ada di Indonesia. Hal itu dapat tercermin dari terpenuhnya kebutuhan setiap anggota keluarga dan juga lahirnya anak-anak yang produktif, anak-anak generasi berikut yang kemudian siap menjalani peranan sosial dan memberikan kontribusi yang baik untuk sosial masyarakat. Kenapa keluarga menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian? Karena berbagai peneliti sepakat, bahkan para ulama juga mengatakan keluarga adalah asal mula lahir individu-individu yang akan menjalani peran di masyarakat, dan keluarga adalah unit terkecil yang sangat penting dalam membangun karakter seseorang yang akan hidup di masyarakat. Maka perlu kita ketahui bersama dalam judul kita pada pagi hari ini atau subuh hari ini, keluarga adalah rumah iman bagi generasi-generasi mendatang, bagi anak dan cucu kita. Rumah iman di sini bukan hanya sekedar rumah yang mengajarkan sholat 5 waktu, tapi makna dari iman itu dijelaskan oleh ulama mencakup perbuatan, mencakup isi hati, mencakup lisan, dan mencakup hubungan sosial masyarakat. Berarti keluarga menjadi rumah untuk membangun kualitas spiritual sekaligus kualitas sosial bagi anak-anak kita di masa mendatang. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kembali merujuk surah Al-Furqan ayat 74 tadi. Orang-orang yang berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang menjadi qurratu a'yun. Di sana disampaikan, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, fa'ahabbu an takuna ibadatuhum muttasilatan bi ibadati auladihim wa dzurriyyatihim. Ibadur Rahman yang tadi berdoa memiliki qurratu a'yun dari anak dan keturunan mereka. Mereka ingin ibadah-ibadah yang mereka lakukan sepanjang hidup di dunia ini berlanjut sepeninggal mereka dari dunia, berlanjut dengan ibadah anak-anak dan cucu mereka. Ketika kita biasa melaksanakan sholat subuh, sedekah subuh, berbuat baik kepada tetangga, ketika kita meninggal, ternyata amal soleh kita yang sama dilanjutkan oleh anak-anak kita. Bukan hanya anak kita, tapi juga cucu kita. Dan mereka ibadur Rahman yang berharap memiliki keturunan yang soleh dan solehah tadi, ingin petunjuk yang ada di dalam diri mereka untuk mengajak lebih banyak orang menuju kebaikan atau melaksanakan kebaikan dalam hidup mereka itu berkelanjutan pada orang-orang lain yang lebih luas. Inilah makna dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas." Jika seorang anak manusia meninggal, maka amalnya menjadi terputus kecuali dari 3. Waladin shalih yad'u lah, seorang anak yang soleh yang mendoakan untuknya, berdoa untuknya. Wa ilmun yantafi'u bihin nas, ilmu yang dengannya manusia merasakan manfaat. Wa shadaqatun jariyah,
dan sedekah jariyah. Maka anak yang soleh itu menjadi investasi terbesar kita sebagai manusia di dalam hidup ini. Cara kita membangun keluarga yang siap menjadi rumah iman bagi anak-anak kita adalah dengan membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hidup kita, dari pertama kita menginjak dunia hingga akhir hayat kita, niscaya kita akan mendapati pertempuran yang berkelanjutan dan kompetisi tarik-menarik antara dakwah kebaikan dan dakwah kejahatan. Dan yang penting digarisbawahi adalah semakin jauh kita meninggalkan dakwah kebaikan, semakin jauh pula kita mengikuti dakwah kejahatan. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 25, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim." Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdakwah. Di sana menggunakan kata yad'u, dakwah, menyeru manusia seluruhnya agar mereka melangkah menuju surga, negeri keselamatan. Jadi Allah berdakwah. Kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul untuk berdakwah, membawakan Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Bersama nabi dan rasul, orang-orang soleh yang datang setelahnya. Maka ada dakwah kebaikan menuju surga. Tapi di dalam ayat Al-Quran juga, surah Fatir ayat 6, Allah menjelaskan ada dakwah kejahatan. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, kata Allah. Maka jadikanlah setan itu musuh. Sesungguhnya syaitan hanya ingin mendakwahi dakwah yad'u hizbahu. Dia ingin mengajak orang-orangnya agar menjadi penduduk neraka yang menyala. Dalam ayat lain surah Al-Baqarah, Allah menyinggung tentang orang-orang musyrik. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu menyeru kepada neraka. Dalam konsep pernikahan, kata Allah di dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Dalam konsep pernikahan, kita tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Seorang budak sahaya yang beriman, dalam ayat itu dijelaskan, lebih baik daripada seorang musyrik sekalipun. Jika tidak ada yang merdeka yang dapat dinikahi, maka budak sahaya yang beriman itu lebih baik, kata Allah, daripada orang musyrik perempuan, walaupun ia menarik hati kita. Dibalik juga oleh Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Bahkan seorang budak sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik. Penghujung ayat itu tadi, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka berdakwah menyerukan kepada neraka. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'idzni. Sedangkan Allah berdakwah menyeru umat manusia menuju surga dan ampunan darinya. Artinya Bapak Ibu sekalian, dunia ini senantiasa ada pertempuran antara dakwah kebaikan dan dakwah kejahatan. Dan sayangnya, semakin jauh kita meninggalkan dakwah kebaikan, kita mengikuti dakwah kejahatan, maka sampailah manusia jatuh dalam pengaruh-pengaruh yang buruk, jatuh dalam maksiat, bahkan hari ini sampai melampaui nalar dan fitrah manusia itu sendiri. Dan itu sudah terjadi, diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80, ketika Nabi Lut alaihissalam berbicara mendakwahi kaumnya. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Nabi Lut alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, apakah kalian melakukan suatu dosa yang keji, fahisyah, yang itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia sebelum kalian?
Semakin kita melalaikan dan menelantarkan dakwah kebaikan, lama kelamaan bahkan bisa jatuh kepada hal-hal yang sudah melampaui nalar dan fitrah manusia. Dan itu sudah kita dapati hari ini. Sudah merebak LGBT, sudah merebak tawuran, narkoba, hal-hal buruk itu sudah terjadi di masyarakat kita. Oleh karenanya keluarga menjadi benteng pertama untuk memastikan generasi mendatang yang akan menjadi pemimpin di masa depan itu mendapatkan pertumbuhan yang cukup dan siap untuk memberikan peran sosial. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai lelaki di dalam keluarga, untuk melindungi keluarga kita. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapapun di antara kita yang melihat kemungkaran, sekecil atau itu besar, baik itu di dalam kehidupan sosial ataupun di dalam keluarga kita, maka hendaklah kita merubahnya dengan tangan kita, dengan tangan yang kemudian diterjemahkan dengan kekuasaan, dengan tangan atau kekuasaan kita. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Jika tidak bisa, maka hendaklah kita merubahnya dengan lisan kita atau tulisan. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Jika tidak bisa, maka kita merubahnya dengan hati kita. Wa zalika adhaful iman. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, sekecil apapun itu, kita mesti mengetahui itu kemungkaran, dan kita mesti membencinya dengan hati kita. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya, jika kita melihat kemungkaran Bapak Ibu sekalian, tapi hati kita tidak membencinya, maka iman kita dipertanyakan. Karena membencinya saja itu adalah selemah-lemah iman. Iman yang lebih kuat adalah bagaimana kita bisa merubah kemungkaran itu. Mencegah kemungkaran bukan hanya di level yang lebih besar, seperti mengingatkan pemerintah atau mengingatkan masyarakat, tapi semuanya dimulai dari keluarga. Bukankah kita yang memegang kekuasaan? Allah percayakan amanah yang besar untuk memimpin keluarga. Maka pertanyaannya, kita evaluasi, apakah di dalam keluarga kita sudah mulai memperhatikan cara berpakaian anak perempuan kita? Sudahkah kita memperhatikan batas-batasan aurat? Karena membuka aurat adalah kemungkaran. Sudahkah kita mulai memperhatikan kata-kata yang terhatur dari lisan mereka? Apakah kita mulai menormalisasi perkataan kotor? Dan itu biasa terjadi di Jakarta, dimanapun. Orang tua, anak-anak sudah mulai menormalisasi kata-kata kotor. Kemudian sudahkah kita mencegah kemungkaran berupa perbuatan, tingkah perilaku kasar, mungkin dari anak-anak kita, yaitu jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Karena Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, jika kita membiarkan kemungkaran demi kemungkaran terjadi, maka kita semua akan tenggelam lama-kelamaan dalam kebinasaan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah analogi tentang manusia dalam sebuah hadis yang termaktub dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW memberikan analogi permisalan. Masalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahannu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Permisalan orang-orang yang berdiri di atas hukum-hukum Allah dan orang-orang yang jatuh di dalamnya. Jadi di sini Rasulullah mulai memberikan gambaran tentang manusia yang hidup di dunia. Itu permisalannya seperti suatu kaum yang sedang melakukan undian di atas satu kapal. Mari kita coba bayangkan Bapak Ibu sekalian,
umat manusia yang ada di akhir zaman ini, kita semua sudah berlayar bersama-sama, berada di satu kapal di atas samudera yang luas. Kemudian kita melakukan suatu undian sehingga ada di antara penghuni kapal yang bakal tinggal di bagian bawah kapal dan ada yang tinggal di bagian atas kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Kata Rasul, orang-orang yang berundi tadi ada yang kemudian mendapat bagian tinggal di bagian bawah kapal, ada yang tinggal di bagian atas kapal. Fa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Maka orang-orang yang berada di bagian bawah kapal, setiap kali ingin mengambil air untuk kebutuhan mereka, mereka harus naik ke bagian atas kapal dan melewati orang-orang bagian atas kapal. Faqalu, mulailah mereka berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Jikalah andailah kita lubangkan saja satu lubang di bagian kita, bagian bawah kapal ini, kita dengan mudah mengambil air, kita lubangi kapalnya, air masuk, nanti kita tutup lagi. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fa in yatrukuhu wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Jika orang-orang bagian atas kapal membiarkan orang-orang bawah kapal dengan pikiran mereka dan keinginan mereka melubangi kapal, maka mereka semua akan binasa. Tapi jika mereka menahan tangan orang bagian bawah kapal melubangi kapal, maka selamatlah mereka dan selamatlah semuanya. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang bagian bawah kapal tadi mulai berpikir untuk melubangi satu lubang. Tapi ternyata banyak orang di bagian bawah kapal berpikiran yang sama. Mulailah muncul lubang-lubang. Di antara lubang-lubang yang dibuka, kemudian lupa untuk ditutup. Ada yang mungkin lupa untuk ditutup kembali sehingga air terus masuk ke dalam kapal. Ketika air sudah memenuhi kapal, pertanyaannya, ketika sudah mulai kapal itu jatuh, yang tenggelam apakah orang bagian bawah kapal saja atau seluruh orang yang ada di atas kapal? Jawabannya, seluruh kita yang ada, yang berlayar bersama-sama di bahtera yang sama itu akan tenggelam dalam kebinasaan. Itulah makna perkataan Rasulullah SAW, wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Jika kita biarkan kita seluruhnya binasa, tapi jika kita cegah, maka selamatlah kita dan selamat semuanya. Perumpamaan orang-orang yang tadi melubangi kapal itu seperti orang yang bermaksiat di dunia. Jika ada orang yang bermaksiat di lingkungan kita, apalagi di dalam keluarga kita, dia sedang merusak kapal kita bersama. Tidak bisa mendalihkan ini adalah hak saya yang bebas untuk melakukan apa yang saya suka. Tidak. Karena alam dan sunnatullah akan menjawabnya. Ketika maksiat sudah merebak, maka yang akan mendapatkan fitnah musibahnya bukan hanya mereka saja, tapi seluruh manusia akan merasakannya. Kita sudah melihat kemarin bencana yang terjadi di Sumatera. Kita juga sudah menyaksikan bencana di berbagai belahan dunia, di Indonesia. Bukankah ada orang-orang yang juga melaksanakan sholat, yang menjaga kesolihan, tapi akan mendapatkan dampak musibah? Oleh karenanya Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kita semua takut, kata Allah, kepada fitnah musibah yang itu bukan hanya akan menimpa orang-orang zalim di antara kita saja, dia akan menimpa seluruh orang. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahim, generasi yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita kembali menghidupkan karakter dan sifat kita sebagai muslim, yaitu mencegah kemungkaran. Bersamaan dengan mencegah kemungkaran adalah mengajak istri dan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf atau hal-hal kebaikan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan itu semua, maka setiap kita mesti memiliki kesadaran untuk mulai mendalami agama. Setiap kita mesti memiliki guru untuk belajar agama Islam. Setiap kita mesti menghadiri kajian-kajian keislaman.
Setiap kita mulai mengikuti channel-channel YouTube atau kajian dari ustaz-ustaz yang terpercaya yang bisa membimbing hidup kita. Sehingga dengan begitu, Bapak Ibu sekalian, kita jadi tahu apa saja yang perlu kita dakwahkan, apa saja yang bisa kita dakwahkan kepada anak dan istri kita. Dan kita jadi tahu apa saja yang salah dari cara hidup kita dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jabatan kita, profesi kita, pengaruh yang kita punya, dan terutama kita sebagai kepala keluarga, kita jadi tahu apa saja yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapapun di antara kita yang memberikan petunjuk pada suatu kebaikan, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang mengerjakannya. Kita sebagai ayah dalam keluarga, kita sebagai ibu dalam keluarga, ketika kita mengajarkan anak kita, ketika kita mengajar keluarga kita tentang amal soleh, mengajarkan suatu amal soleh, mereka kemudian melaksanakannya, maka pada saat itu mereka dapat pahala, dan pahala semisal pahala mereka juga masuk ke saldo pahala kita tanpa mengurangi pahala mereka. Itulah artinya pahala yang terus mengalir. Kemudian anak-anak kita dan istri kita bisa bercerita juga kekenalannya. Anak-anak kita yang kemudian termotivasi, misalnya untuk melaksanakan sholat duha, untuk bersedekah, untuk sholat jamaah, dia juga mengajak teman-temannya. Lalu teman-temannya ikut melaksanakan itu, maka teman-temannya dapat pahala, anak kita dapat pahala, pahala yang serupa juga sampai ke rekening atau saldo pahala kita. Begitu terus-menerus. Maka dakwah adalah sebuah pintu sungai pahala mengalir untuk kita semua. Pintu sungai pahala mengalir untuk kita semua. Ketika kita meninggal kelak, pahala kita terus mengalir. Itulah makna dari Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, a'immatan yuqtada bina fil khair. Kita menjadi imam-imam yang menjadi teladan, yang diteladani dalam kebaikan. Kebaikan dalam berperilaku, kebaikan dalam cara berkomunikasi, cara bersikap, cara kita mengatasi konflik dalam keluarga, cara kita mendirikan sholat, melakukan berbagai ibadah, cara kita bersosial. Kita akan menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita. Kita akan menjadi contoh bagi keluarga kita. Fa'ahabbu an takuna ibadatuhum muttasilatan bi ibadati auladihim wa dzurriyyatihim. Ibadur Rahman tadi, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih ini ingin kemudian ibadahnya sepeninggal hidupnya dari dunia itu terus berlanjut dengan ibadah anak-anak mereka. Wa an yakuna hudahum muta'addiyan ila ghairihim bin naf'i. Petunjuk yang mereka punya di dalam hati mereka kemudian ditransfer kepada anak dan keturunan mereka, kepada orang sekitar mereka. Jadilah semuanya pintu-pintu pahala yang mengalir. Karena Bapak Ibu sekalian, jika kita beramal, amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Ada banyak syarat yang mesti dipenuhi. Tapi kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat itu, maka kita berhusnuzon amalan kita diterima oleh Allah. Namun poin-poin penting yang ingin kita sampaikan tadi, bisa jadi amal kita tidak diterima, tapi amal dari orang-orang yang kita dakwahi itu diterima oleh Allah, berbuah pahala, pahalanya sampai ke kita. Begitu juga amalan dari anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di dalam tatanan keluarga, ayah adalah pemimpin, adalah qawwam bagi istri dan anak-anaknya. Para laki-laki adalah pemimpin yang menyiapkan rumah yang nyaman untuk istri dan anak-anak bertumbuh dalam iman. Menyiapkan rumah
sebagai pemimpin keluarga bukan hanya dalam makna material, menyiapkan rumah yang nyaman untuk tinggal, tapi juga menyiapkan nuansa yang kondusif agar istri merasa nyaman, merasa aman, dan bertumbuh dalam keimanan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang suami yang penyayang, suami yang penyabar, suami yang bersyukur. Memang berat, dan tentu bapak-bapak sudah jauh merasakan pahitnya hidup rumah tangga atau suka duka selama ini. Kalau kami baru menikah 2025 kemarin, alhamdulillah 2026 kemarin itu dikaruniai seorang putra. 2026 Januari, sekarang umurnya baru 5 bulanan. Dan akhirnya ternyata inilah rasanya menjadi seorang ayah. Apalagi kalau sudah punya nanti 2 anak, 3 anak, sampai 7 anak, itu bakal menghadapi banyak sekali konflik dalam keluarga, kesulitan dalam keluarga. Tapi kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kita adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Kita bisa berpenampilan baik di hadapan rekan kerja. Kita bisa memiliki komunikasi yang ramah dan lemah lembut kepada tetangga, kepada orang sekitar kita. Tapi kepada keluarga kita yang kita jumpai setiap hari, kita nggak sempat make up dulu, kita nggak sempat mempersiapkan dulu untuk bertemu dengan mereka. Maka seluruh karakter akan terlihat dalam rumah tangga. Apakah bisa kita tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga? Jawabannya adalah dengan mengikuti sirah Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW, para sahabat, mereka juga punya konflik yang besar. Apakah itu konflik ekonomi, konflik sosial, permasalahan dalam hidup begitu berat. Tapi ketika tiba di rumah, bahkan seolah-olah masalah mereka tidak muncul di rumah. Mereka menjadi rumah bagi anak-anak mereka. Itulah makna laki-laki sebagai qawwam, laki-laki sebagai pengayom yang bisa menyiapkan sebuah rumah. Dan istri kemudian menjadi al-madrasatul ula, rumah pertama bagi anak-anaknya. Jika sang istri menjadi rumah pertama untuk pendidikan anak-anaknya, menjadi al-madrasatul ula, maka sang ayah mesti memastikan kebutuhan ilmu pengetahuan sang istri juga terpenuhi. Sang istri yang melanjutkan kuliah atau istri yang mendalami ilmu agama, maka akan menjadi madrasah atau jamiah yang sangat istimewa bagi anak-anaknya. Seorang istri yang sudah menyelesaikan S1, S2 atau mengikuti pendidikan agama, ilmunya akan sangat bermanfaat di rumah untuk mendidik anak-anak. Bukan berarti hilang ketika sudah berumah tangga. Sebaliknya, bukankah anak-anak tersebut yang nanti akan memegang kehidupan ini, yang akan menjadi pemimpin, yang memegang roda pemerintahan, yang akan mewujudkan undang-undang, menjalankan keadilan? Bukankah mereka yang akan tumbuh nanti menjadi para pemimpin di masa depan? Maka al-madrasatul ula, sang ibu mesti terpenuhi kebutuhan ilmu pengetahuannya. Dan sang ayah juga mesti bisa menyusun kurikulum untuk keluarganya. Itulah makna al-ummu al-madrasatul ula wa zawju atau wal-abu mudiruha. Sang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, bagi keluarga, dan sang ayah menjadi mudir atau pemimpin bagi institusi pendidikan kecil itu. Maka sang ayah mesti bisa menyiapkan kurikulum untuk rumahnya. Kurikulum itu berbicara tentang iman, maka mencakup kurikulum spiritual, kurikulum sosial, kurikulum akhlak, kurikulum fisik, semuanya. Semua sisi kehidupan kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, dan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qurannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah keluarga sebagai investasi terbesar kita, atau salah satu investasi istimewa kita selama hidup di dunia. Karena keluarga orang lain mungkin kita tidak bisa
untuk merubah mereka secara langsung. Sulit. Maka kita bisa memulai dari keluarga kita semua. Karena kita pemimpin bagi keluarga kita. Kita ayah dan ibu dari anak-anak kita. Kita berpeluang besar untuk merubah mereka. Walaupun kita capek, letih, lelah, tapi semua itu menjadi pahala yang begitu besar. Dan nanti akan kita syukuri di akhirat. Dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang paling baik perkataannya dalam hidup di dunia ini dibandingkan seseorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beramal soleh dan dengan bangga berkata, sesungguhnya aku adalah bagian dari orang-orang yang beriman, bagian dari orang-orang yang berislam. Wa qala innani minal muslimin. Setiap kata yang terhatur dari lisan kita setiap hari, maka yang terbaik darinya adalah kata-kata yang isinya adalah seruan menuju Allah. Kita mengajak anak kita untuk baca Quran, kita ajak anak kita ikut kajian, kita ajak anak kita sholat di masjid, kita cegah mereka dari perkataan kotor, kita cegah mereka dari membuka aurat, kita cegah mereka dari hal-hal mungkar walaupun itu kecil. Mau mereka nanti akhirnya menjalankan atau berproses belum langsung menjalankan, al-ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wa la yatawaqqafu 'ala al-istijabah. Pahala sudah tertulis dengan kita berdakwah, tidak tergantung kepada ijabah atau diterima atau tidaknya oleh objek dakwah kita. Nah, untuk anak-anak kita, kita berharap kepada Allah semoga dengan dakwah kita mereka kemudian menerimanya dan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada kaidah dalam dakwah, al-ihsan qabla al-bayan, al-qudwah qabla dakwah. Sebelum kita memberikan penjelasan tentang Islam panjang lebar kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, sebelum kita mengimplementasikan al-bayan, sebelum al-bayan maka butuh al-ihsan. Kita butuh berbuat baik kepada anak-anak kita. Al-qudwah qabla dakwah. Sebelum kita berdakwah, menyeru anak kita kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar, mengajak mereka ke surga, mencegah mereka dari langkah ke neraka, maka kita perlu berikan keteladanan. Kita berikan contoh dari diri kita yang penuh kesabaran, menutur kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, as-sabru diya, kesabaran itu adalah diya, as-salatu nur. Salat adalah nur. Nur dan diya sama-sama artinya cahaya. Tapi kenapa salat itu menggunakan lafaz nur, cahayanya, sedangkan sabar, as-sabr, kesabaran itu menggunakan lafaz diya. Ternyata lafaz diya ini juga digunakan di dalam Al-Quran untuk matahari yang panas. Ulama kemudian menafsirkan kesabaran ketika kita bersabar terhadap sesuatu di pukulan pertama, ketika awal mula itu terjadi, maka ada yang terbakar rasanya di dalam dada kita. Tapi ketika kita berhasil menahannya lebih lama, yang terbakar di dalam dada kita itu akan berubah menjadi cahaya yang menerangi pikiran dan mata kita. Misalnya kita sedang marah, lalu kita tahan sebentar, benar-benar kita tahan, sampai kemudian dia menjadi cahaya. Kita tahu apa yang kita lakukan untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang sekitar kita. Begitulah Islam mengajarkan makna sabar. Di atas kesabaran ada ridho, ada syukur, dan ada tingkatan-tingkatan berikutnya yang menjadi target capaian kita bersama. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sudah jam 6 pas di sini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan berkenaan dengan keluarga. Keluarga sebagai rumah iman bagi para pemimpin di masa depan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu sekalian disilakan. Ya, silakan Bapak.
Pertanyaan dari Pak Syafrizal, seorang anak perempuan itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Seorang ayah atau ibu yang punya 1 anak perempuan, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, itu bisa menjadi jaminan mereka masuk surga. Kenapa? Karena dalam Islam perempuan itu istimewa, Bapak Ibu sekalian. Perempuan itu seperti ratu yang terus dijaga, ratu yang diberikan istana. Mereka tinggal di rumah, mereka tidak berkewajiban mencari nafkah, mereka ditutupi seluruh tubuhnya dengan konsep aurat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pernikahan ada walinya, dijaga perasaannya dan seluruhnya oleh Allah. Biarlah laki-laki yang berjuang di luar, biarlah laki-laki yang membuka tangan, yang udah bekerja capek dan seterusnya. Biarlah laki-laki yang mencari penghasilan di luar. Karena perempuan itu istimewa. Namun menjaga perempuan itu juga sulit, apalagi di akhir zaman ini. Di sana kita memastikan anak perempuan kita tidak membuka aurat di luar rumah. Di sana kita memastikan anak perempuan kita menjadi muslimah yang taat. Di sana kita memastikan kelak dia tumbuh dengan pendidikan yang cukup menjadi al-madrasatul ula untuk generasi berikutnya. Kalau kita bisa memastikan dia menjadi muslimah yang taat beriman, apalagi di akhir zaman ini, yang dimana menggenggam iman seperti menggenggam bara yang panas, maka ketahuilah amal soleh itu bisa menghapuskan dosa kecil. Amal soleh itu bisa mengundang ridho Allah, dan ridho Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surganya. Rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke surganya. Maka menjaga anak perempuan itu tidak mudah. Dan memiliki anak perempuan berarti memiliki tanggung jawab penuh sebelum kita menyerahkannya kepada laki-laki lain. Nah, kalau kita ingin menyerahkannya ke laki-laki lain suatu hari nanti dia menikah, tentu kita mesti persiapkan juga laki-laki yang soleh untuk dia. Artinya Bapak Ibu sekalian, sistem masyarakat itu sangat penting untuk menyiapkan calon ayah dan calon ibu yang siap. Sehingga nanti di masa depan jangan sampai anak-anak perempuan itu banyak ikut kajian, ibu-ibu banyak ikut kajian, tapi para laki-lakinya nggak siap. Ketika saat anak perempuan sudah tumbuh, memiliki ilmu pengetahuan agama yang mumpuni, ingin sholat duha, tahajud dan lain sebagainya, ketika ingin mencari imamnya, ternyata rasionya tidak berimbang. Sangat sedikit laki-laki yang mengetahui agama, sangat sedikit laki-laki yang mau belajar agama. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua juga untuk mulai memotivasi anak laki-laki kita sebelum mereka balik. Dari mereka kecil sudah mulai dibiasakan untuk sholat, menerima agama Islam, dan yang sangat penting semuanya dimulai dari tauhid, dari akidah tentang Allah, rezeki dari Allah. Allah menetapkan sistem untuk hidup di dunia, apa yang Allah inginkan, kemana akhirnya kita akan pulang dan seterusnya. Jadi makna dari seorang anak perempuan itu bisa menjamin kita masuk surga, bisa melindungi kita dari neraka itu mungkin lebih kurang tadi, Bapak Ibu sekalian. Anak perempuan itu menjadi wasilah kita berjuang menjadi seorang ayah yang bisa melindungi mereka dari, Masya Allah, fitnah akhir zaman, melindungi mereka dari paparan yang luar biasa. Apalagi hari ini dengan adanya internet dan media sosial, itu sangat mengerikan. Anak-anak kita itu terpapar begitu kuat oleh pengaruh-pengaruh barat, LGBT. Kemarin banyaklah permasalahan dari mahasiswa, dari masyarakat, pokoknya sudah ada yang mulai-mulai menganggap itu normal atau biasa atau bisa diterima. Kemudian betapa banyak kemudian jadi korban pedofil, kemudian begal, tawuran. Masya Allah. Maka bagaimana kita bisa menjaga anak perempuan kita? Menjaga anak perempuan bukan berarti kita hanya menahannya di rumah, enggak. Tapi bagaimana kita bisa membekali dia tidak terpengaruh oleh pergaulan yang salah. Nanti dia pergi kuliah, kita nggak bisa halangi dia pergi ke universitas. Tapi kalau dia punya nilai di dalam dirinya, dia yang akan membentengi dirinya sendiri. Jangan sampai jatuh pada pergaulan yang salah. Jangan sampai mudah terbuai oleh laki-laki yang tidak tahu dari mana, atau yang ajak pacaran dan lain sebagainya.
Nah, satu lagi yang sudah dinormalisasi oleh masyarakat kita hari ini adalah pacaran. Pacaran, bagaimanapun bentuknya, mau dia sama-sama menjaga sholat, apalagi saling mengingatkan sholat, tidak ada. Semuanya adalah haram. Semuanya adalah buruk dan benar-benar buruk. Banyak sekali kemudorotan yang dimunculkan oleh pacaran. Pun akhirnya setelah kita menikah, kita juga bakal pacaran dengan istri kita. Kita juga bakal berjalan seumur hidup dengan istri kita. Bukankah itu juga akan terjadi dalam fase hidup kita? Cuma setan ingin kita jatuh dalam hal yang haram sebelum waktunya. Kemudian nanti setelah menikah, setan ingin kita bercerai dengan istri kita. Nah, itulah target dari setan. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi memegang tanggung jawab itu butuh perbekalan yang kuat, perbekalan yang hebat. Kita butuh guru agama. Kita butuh Nabi Muhammad SAW saja punya guru agama. Siapa guru beliau? Malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu dari Allah. Siapapun butuh guru. Bahkan seorang guru pun butuh orang yang menasihatinya. Karena kita semua manusia. Kita semua bisa jatuh pada keputusasaan dan kepada kelemahan hati dan sebagainya. Kita butuh penguat. Kemudian kita butuh hadir di majelis yang soleh. Kita butuh terlibat atau tergabung ke lingkungan yang soleh, masyarakat yang soleh, sistem yang soleh akan melahirkan keluarga yang soleh atas izin Allah. Dari keluarga yang soleh akan lahir bangsa yang soleh, lurah yang soleh, kecamatan yang soleh, negara yang soleh, sistem yang soleh, dunia yang soleh. Nah, itu menjadi peluang pahala kita semuanya di akhir zaman ini. Mungkin itu makna anak perempuan tadi bisa mengantarkan kita ke surga. Boleh satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Oh, ada banyak, yang mana duluan nih Bapak Ibu? Gak kelihatan tadi yang duluan. Oke, boleh deh Bapak dan Bapak nanti juga insya Allah. Ini tadi kan Pak Ustadz bilang anak perempuan itu bisa melindungi tuannya dari pacaran. Yang saya tahu anak perempuan itu bisa membawa ayahnya, anaknya, saudaranya, atau suaminya ke neraka jika anak perempuan itu tidak menutup auratnya. Terus begitu cara berpakaiannya juga bisa membawa keluarganya menuju neraka. Yang saya tahu seperti itu. Jadi tadi Ustaz kan cuma menjelaskan bisa membawa kita menuju surga kan, tadi kan Ustaz bilang. Ustaz tidak menjabarkan anak perempuan itu bisa membuat kita masuk neraka. Karena saya sudah mendapatkan itu dari Itulah beratnya jadi laki-laki ya Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa masuk surga sendiri. Banyak tanggung jawab kita. Kalau kita nggak bisa jaga anak perempuan kita yang sudah diamanahkan kepada kita, maka bisa-bisa nanti mereka menyeret kita ke neraka, itu benar. Namun yang tadi yang disampaikan itu ada hadisnya. Jadi Rasulullah SAW itu berkata, lebih kurang bunyinya seperti ini. Siapa yang dikaruniakan 3 anak perempuan, tentunya dia bisa merawatnya, dia bisa menjaminnya menjadi muslimah yang taat, maka baginya surga. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan yang 2 perempuan, 1 perempuan gitu? Akhirnya Rasulullah juga berkata, bagi siapa yang punya 2 anak perempuan, baginya surga. Sampai 1 anak perempuan juga saya ingat baru dalam hadis itu, maka baginya surga. Tapi ya tidak mudah. Dengan penjelasan kita tadi, ternyata untuk mencapai itu banyak hal yang kita lalui. Dan sebelum kita menjadikan anak perempuan kita muslimah yang taat, anak laki-laki kita muslimah yang taat, tentu kita menjadi imam yang taat terlebih dahulu, menjadi orang yang bertakwa terlebih dahulu. Tidak mungkin kemudian anak kita ternyata nanti menjadi muslimah yang taat karena lingkungannya alhamdulillah Allah takdirkan bertemu orang yang soleha, kemudian di pesantren punya hafalan Quran, tapi kita nggak sholat atau kita lalai dalam ibadah kita. Bagaimana mungkin kita masuk surga dengan begitu? Tapi kalau kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bertakwa, waja'alna lil muttaqina imama, anak-anak kita nanti soleh-solehah, itulah yang berpeluang mengantarkan kita ke surga.
udah habis. Oh, udah habis waktunya. Alhamdulillah. Sudah 6:04. Udah lewat dari kadar waktu yang ditentukan, Bapak Ibu sekalian. Ada pilihan, alhamdulillah yang ingin Faruk sampaikan sudah tersampaikan. Tadi mengenai keluarga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan taufik dan hidayah, kekuatan dan istiqomah untuk kita membina keluarga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kurang dan salah. Senang sekali rasanya hati bisa berkunjung ke sini. Sampai jumpa lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.